Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sa'nihi wa asyhadu anna Rasulullah adda'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Allahumma sayyidina wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Allahumma ma'alamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Wonten pangaksanipun jamaah pengawasan Kamis sonten, bapak-bapak saha ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pujian lan syukur namung dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun bakar nikmat dumateng kita. Satemah wonten kesempatan sonten ingkang berbahagia punika panjenengan kula saged hadir wonten ing majelis ilmu ingkang kita mangertosi pados ilmu punika salah setunggaling kewajiban agung. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu paring dawuh talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Golek ilmu iku wis dadi kewajibane saben-saben wong muslim. Lan kula panjenengan menawi kepengin pados ketenangan, mencari tempat biar tenang hati kita, lapang kita, bahagia. Niki menawi kula panjenengan apa purun hadir wonten malah napa ke tempat-tempat wisata mau sebab piknik nang ndi mangane bali piknik napa kemumet. Tapi kalau hadir majelis ilmu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan nazalat alaihi sakinah, Allah akan menurunkan ketenangan di dalamnya. Ghasyiyatuhum rahmah, kita akan diliputi oleh rahmatnya Allah. Wa malaikah, kita pun akan dijaga oleh nama kita hadir ini meskipun tidak disebutkan tapi nama kita itu hadapan para malaikat. Apalagi hari ini hari Kamis, sami nindak isyam niki alhamdulillah. Karena niki pengajian niki dalam rangka sambil menunggu berbuka puasa. Sing ora puasa ki ya ora apa-apa kan. Niki. Tapi yang berpuasa, Masya Allah, ini ada keutamaan yang luar biasa. Duduk di majelis ilmu, kemudian bisa melaksanakan puasa di hari Kamis, ditambah waktu sore ini, hari Kamis ini adalah hari di mana amal soleh itu diangkat, dilaporke hari Senin, hari apa? Senin dan hari Kamis ini. Sehingga Nabi SAW dawi supados kita nindaki apa? Siang. Jamaah rahimani wa rahimakumullah.
kesempatan sonten ingkang berbahagia punika badhe dalem aturaken setunggaling hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun riwayataken saking sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqatun." Di waktu pagi wajib atas kalian, wajib atas persendian kalian, persendian itu ros-rosanipun kira begini. Enten rosane mboten nggih jenengan. Nek gen kula enten. Gitu. Berarti sama nggih. Niki drijine enten rosane, tangan-tangan dan persendian. Setiap pagi wajib atas persendian kita itu apa? Untuk dikeluarkan sedekahnya. Jadi benesok niku wajib sedekah nyodakoi persendian tubuh kita. Faqulu tasbihatin sadaqah. Setiap ucapan tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah itu sedekah. Wa qulu tahlilatin sadaqah. Wa qulu tahmidatin sadaqah. Setiap ucapan tahmid alhamdulillah itu sedekah. Wa qulu tahlilatin sadaqah. Setiap ucapan tahlil la ilaha illallah itu sedekah. Wa qulu takbiratin sadaqah. Dan setiap ucapan takbir Allahu Akbar itu termasuk sedekah. Wa nahyu 'anil munkar sadaqah wal amru bil ma'rufin sadaqah wa nahyu 'anil munkarin sadaqah. Memerintahkan perkara yang baik itu sedekah. Mencegah perkara yang mungkar itu juga sedekah. Wa yujzi'u min dzalika raka'atani yarka'uhuma minad duha. Semua itu bisa dicukupkan hanya dengan 2 rakaat salat duha. Niki hadis dipun riwayataken dening Imam Muslim. Jamaah rahimani wa rahimahullah, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang menjadi esensi atau yang menjadi maksud tujuan saking hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalimat yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Setiap pagi wajib anggota badan kita tuh persendian kita itu dikeluarkan sedekah. Maknanya apa? Pagi hari itu kita sudah mulai melakukan suatu amalan yang sangat mulia berupa apa? Syukur terhadap nikmat Allah. Dan nikmat yang pertama disyukuri di sini adalah apa? Nikmat afiyah, nikmat kesehatan. Nikmat sehat itu nikmat yang sangat luar biasa. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kalau orang ini merasakan salah satunya adalah nikmat sehat ini, orang ini sudah seakan-akan merasakan nikmat dunia beserta dengan isinya. Di waktu pagi kita merasakan kesehatan pada diri kita, kesehatan pada jasad kita. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum mengatakan faka'annama khizat lahu dunya wa hadafiriha. Maka dia seakan-akan telah merasakan nikmat dunia beserta dengan isinya. Nah, nikmat sehat niku ditandani pertama kali nama kita bangun tidur, setelah itu mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Kemudian driji-drijine tasih saged digerakke, astane tasih saged gerakke,
panjenengan bisa berjalan dari tempat tidur ke kamar mandi. Alhamdulillah napa niki gulune mboten persendian niki rusak siji mawon, misal gulune niku tengeng lah ya repot niku. Arep mengok-mengok ngeten niki pun kacau. Makanya di waktu pagi ini ditandai nikmat sehat ini berupa apa? Fungsi tubuh-tubuh kita ini. Dan di tubuh kita ini terdiri dari berapa? 360 persendian. Berapa? 360 persendian. Nabi SAW menyebutkan ada 360 persendian. Berarti satu persendian itu hampir setara dengan satu hari, gitu. Karena dalam setahun itu berapa? 360 hari. Maka saya sebutkan kalau sampai persendian itu ada yang rusak, seakan-akan kita kehilangan nikmat dalam waktu satu hari. Coba bayangkan saja, waktu sedina niki cara digunggung susun ngoten di total nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Lajeng jenengan hitung mawi kalkulator niku nule ramot. Mboten ming miliaran, mboten ming triliunan. Coba bayangkan ini bisa gerak sesini. Niki nggak bisa gerak seperti apa? Satu saja sakit, misal drijine jenengan ditekuk ngeten niki kok sakit, mengacung ngeten niki terus. Niki marep nekokke ngeten niki betoting sarjito ora cukup sapi loro lho niki. Bisa malah kurang niku. Mung marep nekokke driji. Itu pun cara saya ditekuk, mbok digenti kawat, mbok ganti apa ngoten nggih. Itu tidak sesempurna apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dalam satu hari ini kita belum nafasnya, belum fungsi-fungsi organ kita. Makanya seorang mukmin ini nilainya sangat mahal. Bukan murah, sangat mahal sekali. Makanya kalau seseorang itu membunuh seorang mukmin, seakan-akan dia membunuh seluruh kaum muslimin. Ini, makanya terjaga betul seorang mukmin ini, karena nilai dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini sangat luar biasa. Nah, ini pertama kali adalah perintah untuk mensyukuri nikmat kesehatan. Yang mana nikmat sehat ini Nabi SAW sebutkan nikmatani maghbunun fihi makatsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu melupakan. Nikmat apa? As-sehat wal faragh. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Ketika seorang diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, banyak yang melupakan. Makanya sering saya sampaikan di majelis-majelis saya itu, kalau saya menyampaikan, kalau mau berkunjung, kalau mau ada waktu luang, pengen jalan-jalan, jangan hanya ke tempat wisata saja. Orang penting pun binatang, apa mudik, pantai. Sekali-kali kita berkunjung ke rumah sakit, meskipun nggak ada saudara yang sakit di situ, minimalnya kita bisa kunjung membesuk. Mungkin wong sing kenal, ora kenal ngoten. Sambil kita itu mengingat-ingat betapa besarnya nikmat yang namanya nikmat kesehatan, nikmat afiah ini. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa pada Allah yang isi doanya adalah perlindungan, memohon perlindungan jangan sampai nikmat afiah ini hilang. Allahumma inni a'udzubika min zawali nikmatik wa tahawuli afiatik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa? Min zawali nikmatik, dari hilangnya nikmat, wa tahawulin afiyah, dan dari bergantinya nikmat afiyah. Nikmat kesehatan ini berganti dengan penyakit. Kita berlindung pada Allah.
Makanya nikmat sehat ini nikmat yang sangat luar biasa. Di waktu pagi, sebelum nikmat-nikmat yang lain kita rasakan, yang pertama kali kita rasakan adalah nikmat kesehatan badan berupa apa? Persendian-persendian ini berfungsi. Sehingga Nabi perintahkan, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Wajib kita itu untuk keluarkan di waktu pagi hari ketika bangun tidur untuk bersedekah. Sedekah untuk siapa? Untuk persendian kita ini. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan fakulu tasbihatin sadaqah, fakulu tahmidatin sadaqah, fakulu tahlilatin sadaqah, fakulu takbiratin sadaqah. Nabi menyebutkan sedekah. Yang diperintahkan di sini adalah mengucapkan kalimat-kalimat zikir. Di sini untuk menghilangkan persepsi sebagian kita yang keliru. Apa kekeliruan kita? Kekeliruan kita itu kadang kita gadai persepsi kalau yang namanya sedekah niku harus dengan harta. Nek muni kon sedekah kuwi sing kelingan niku napa? Duit. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan di sini dengan kalimat-kalimat zikir. Agar kita tidak menganggap kalau yang namanya sedekah itu hanya dengan harta saja. Dan kenapa Nabi SAW perintahkan sedekah ini tidak berbentuk harta di dalam hadis ini? Dan mungkin di hadis-hadis yang lain juga banyak yang perintah sedekah tidak harus dengan harta. Kenapa? Supaya yang bisa melakukan tidak hanya orang-orang kaya saja. Orang miskin juga bisa melakukan. Orang yang wong sugih tok iso nglakoni. Orang miskin juga bisa melakukan. Kenapa? Karena sedekahnya ini bukan dengan harta, tetapi sedekahnya ini dengan amalan, dengan sebut zikir. Maka dalam hadis Nabi SAW sering baginda Nabi SAW menyebutkan jenis-jenis sedekah ini tidak mesti dengan harta. Seperti Nabi SAW menyebutkan kullu ma'rufin sedekah. Setiap perkara-perkara yang ma'ruf itu sedekah. Atau dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan tabasumuka fi wajhi akhika sedekah. Kamu itu senyum dengan saudaranya, ketemu dengan saudaranya, mboten yang perengat-perengut, tapi ada kegembiraan, senang, bahagia, ada senyuman. Itu termasuk di antara sedekah. Bahkan yen sewu, ketika suami istri melakukan hubungan badan, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Dalam hubungan badannya ini pun termasuk dari bentuk sedekah. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan pagi hari sedekah yang kita lakukan adalah ucapan subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Mau apa kira? Empun. Mau lali supaya kadang lupa kita ini. Ya, makanya besok pagi yang belum mengamalkan ini bangun tidur setelah mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur, ucapkan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian dilanjutkan hadisnya, Nabi SAW memerintahkan wa amru bil ma'rufin sadaqah wa nahyu 'anil munkarin sadaqah. Engkau memerintahkan perkara yang ma'ruf, perkara kebaikan, itu termasuk sedekah. Mencegah perkara kemungkaran juga sedekah. Kita lihat kalimat dalam hadis ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar, dikaitkan dengan waktu di pagi hari. Apa maknanya?
Di sini menunjukkan dalam hadis ini bahasanya kita diperintahkan untuk menerapkan amar ma'ruf nahi mungkar dimulai sejak kita pagi hari bangun tidur, dan tidak ada yang kita lihat ketika kita bangun tidur melainkan siapa? Keluarga kita, melainkan anak dan istri kita, ataupun anak dan suami panjenengan ibu-ibu, mboten kita. Balik kelolaan. Nah, niki. Yang kita lihat bangun tidur, seperti saya bangun tidur, yang saya lihat siapa? Ya istri saya dulu, kemudian anak-anak. Dereng preksani jamaah pengajian ngeten iki. Maka yang pertama kali diterapkan di sini perintah untuk mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran adalah keluarga kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka dari pagi ini kita mulai bangun. Bangun jangan seorang diri, ajak istrinya juga bangun. Kalau seorang istri yang duluan bangun, istri yang membangunkan suaminya. Maka sampai Nabi SAW menyebutkan rahimallahu mra'atan, Allah merahmati seorang wanita, seorang istri yang dia bangun di waktu malam kemudian membangunkan apa? Suaminya. Kalau suaminya enggan untuk bangun, wanita ini memerciki apa? Wajahnya. Wah, ngamuk Pak nek. Nek kula perciki malah genten kula dusi begini. Ya makanya ini perlunya membangun komunikasi yang baik dalam keluarga. Makanya kita ini ya, kalau sudah berkeluarga, apalagi keluarga kita itu sudah dilandasi untuk menjalankan ketakwaan, dilandasi untuk menjalankan apa yang menjadi perintah Allah, maka mulai kita itu menfokuskan diri mikir keluarganya awake dhewe niki. Tidak ada yang namanya waktu turak niku mboten enten. Terutama bagi seorang ayah, seorang laki-laki, ini pemimpin dalam keluarga. Yang sampai Nabi sampaikan wa rajulun ra'in fi ahli baitihi wal mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang laki-laki adalah pemimpin dari keluarganya dan akan dimintai tanggung jawab tentang apa yang dia pimpin. Maka pagi hari sudah mulai ajak ketaatan ini, istrinya dibangunkan, kemudian anak-anaknya. Kadang kita ini mesak kok tangek demi ini. Justru kita nggak sayang dengan anak kalau kita tidak bangunkan. Anak tetap tidur, nggak pernah sholat subuh. Orang tua alasannya apa? Mesake, kasihan. Justru dia nggak kasihan sama anaknya. Kalau kasihan sama anaknya, bangunkan. Seorang pemimpin harus jaga istrinya, anak wanitanya. Istrinya dibenarkan untuk menutup auratnya, memakai jilbab. Anak wanita seperti itu. Ojo esok-esok tuku bubur katok cekak. Melayu ning warung cah wedok kadang cekak. Ini keluarga muslim harus mulai kita bangun pertama kali. Apa? Berupa amar ma'ruf nahi mungkar. Kita nggak usah perlu jauh-jauh ke sana-sana. Kadang orang kan sana-sana, dakwahnya sudah mendunia misalnya, sampai luar kota sampai ini. Tapi yang di rumah kadang biarkan saja. Anaknya nggak sholat, biarkan saja. Istrinya nggak sholat, biarkan saja. Kadang anak perempuannya, istrinya tidak memakai jilbab, tidak menutup aurat, dibiarkan saja. Ini tanggung jawab besar di hadapan Allah. Kecuali menaik panjenengan itu sudah berusaha untuk itu. Pun kulo kandhani bulan balen ini pun mboten nganu. Prakodal kadang nanti mana gitu. Ya jangan sekali dua kali. Nabi Nuh alaihissalam saja da'atu qaumi laila wan nahara.
mengajaknya itu siang malam, nggak waktu sedikit. Dakwah Nabi itu sampai Nabi Nuh itu 950 tahun. Tapi yang kita lihat, anak dan istrinya tidak mau beriman. Tapi Nabi Nuh alaihissalam tidak bosan-bosan untuk mengajaknya. Bahkan ketika air banjir bandang banyune niku sareng weleke, masih sempat untuk mengajak anaknya, "Weh anak kowe wis iman wae marang." Tapi anaknya bilang, "Aku akan naik ke atas apa? Gunung." Jadi, dalam kondisi seperti itu masih terus. Makanya orang tua niku ya ndongake anake, nggih. Ya juga dia menasehati dan juga mencontohi. Nih, seorang ibu nggih ngoten nggak balik seorang ibu seorang ibu itu adalah kalau dikatakan madrasatul ula, sekolahan pisanane nggo anak niku seorang ibu. Makanya Nabi SAW itu selalu mewanti-wanti kalau mencari pasangan hidup itu agar apa namanya, mencari yang baik agamanya, fatfar bidatiddin tanpa niatan, agar cari yang baik agamanya. Wis terlanjur ya Pak. Bahwa tak pegat mawon golek sing anyar. Kalau sudah terlanjur dapat istri yang seperti itu, berarti itulah kesempatan dakwah bagi bapak-bapak ini. Kalau istrinya mau menerima, kalau istrinya mau diajak ketaatan, luar biasa. Panjenengan mendapatkan pahala yang besar, bahkan sampai dikatakan panjenengan memiliki harta yang paling berharga. Khairun laka min humlin na'am, dibandingkan dengan unta yang berwarna apa? Merah. Unta merah ini adalah unta yang paling mahal. Panjenengan bisa menunjuki untuk melakukan ketaatan pada Allah, luar biasa. Mboten kok dumeh angel tinggal lumah golek anyar mboten. Engko sing anyar luwih angel meneh niku. Tapi apa berusaha bagaimana untuk menjalin komunikasi yang baik. Makanya suami istri ini jalin komunikasi yang baik. Neng-nengan wae. Ya kadang kayak cong ramato yang meneng wae nek takon ini ya cukup mungkin setengah dina napa pirang jam ngoten gitu. Jangan wis seminggu, 2 minggu, 3 minggu nganti setahun ning neng-nengan. Nggak pernah tidur bareng. Nggak pernah menyapa. Akhirnya apa? Nek arep turu niku sing lanang ngeloni HP-ne dhewe, sing wedok ngeloni HP-ne dhewe. Urusan diri sendiri. Nah ini gimana mau komunikasi? Padahal di situ apa? Ada keluarga yang harus dibangun, ada keluarga yang harus dibicarakan. Siapa lagi kalau bukan istri kita? Partner kita itu kan istri kita, atau seorang itu ya suaminya. Makanya perlu dibangun komunikasi yang baik. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini luar biasa. Di waktu pagi hari sudah diperintahkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Padahal di sini ketika mungkin disambung dengan kalimat dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat misalnya, atau kerjakanlah sholat misalnya, gitu kan bisa saja gitu. Misalnya napa niku qulu sulama min ahadikum shadaqatun faqulu tasbihatin shadaqah, tahmidatin shadaqah, tahlilatin shadaqah, takbiratin shadaqah. Kemudian wa aqimus sholat misalnya sakit nggih. Dan dirikanlah sholat, kudune lak sakit mawon. Tapi Nabi SAW tidak pernah seperti itu. Tapi justru Nabi menyambung kata ini, wa amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Perintahkan yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Kenapa? Karena memang perintah ini pertama kali kita tegakkan untuk keluarga kita. Kalau keluarga kita baik, kalau keluarga kita taat, insya Allah nanti pun akan melahirkan generasi-generasi yang baik. Karena semua kebaikan itu sebenarnya muncul dari apa? Dari keluarga-keluarga itu tadi. Ketika keluarga-keluarga dibangun dengan baik, maka nanti itu pun akan muncul generasi penerus yang baik. Kemudian Nabi SAW menyebutkan wa yujzi'u min dzalika raka'atani yarka'uhuma minad duha. Semua itu dicukupkan dengan 2 rakaat sholat apa? Duha.
ulama menyebutkan di sini, dalam hadis ini memang secara zahir dari hadis ini, kalau kita tidak sempat mengucapkan kalimat tadi ya, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, amar ma'ruf nahi mungkar, maka dicukupkan dengan melaksanakan 2 rakaat sholat apa? Duha. Tapi dia lagi mengatakan justru di dalam hadis ini ada satu perintah agar kita itu memperhatikan dari bangun tidur kita sudah memulai untuk bersyukur pada Allah, kemudian diwujudkan dengan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diwujudkan lagi dengan mengajak-ajak pada kebaikan dari keluarga kita, kemudian kita pun diperintahkan untuk menjaga sholat. Kalau sholat sunnah saja di sini dicontohkan sholat sunnah, bukan sholat wajib, ya. Sholat sunnah, sholat duha. Kalau sholat sunnah saja diperintahkan dan kemudian orang itu mau melaksanakan, apalagi yang wajib. Kalau orang yang dia melakukan wajib, belum tentu dia melakukan yang sunnah. Tapi kalau orang mau melakukan yang sunnah, secara otomatis orang ini pun ada perhatian terhadap amalan yang wajib. Nih, bagi seorang mukmin yang baik agamanya, pasti dia kalau melakukan amalan-amalan yang sunnah, amalan-amalan yang wajib pun tidak akan tertinggal. Makanya di sini diberikan contoh adalah sholat apa? Duha. Dan memang sholat duha ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Apa keutamaannya? Ada satu hadis Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran." Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam kondisi dia suci, ila salatil maktubah, dalam rangka untuk menuju salat maktubah, salat wajib, fa ajruhu ka ajril hajj, maka orang ini akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melaksanakan haji. Terus panjenengan saking dalam tindak sholat jamaah wonten ing masjid 5 waktu dijaga, mendapatkan pahala seperti melaksanakan haji. Wa man kharaja ila tasbihi duha la yansibu ila iyahu fajruhu ka ajril muqtamirin. Barang siapa yang dia itu keluar dari rumahnya kemudian memiliki niat sholat duha, tidak memiliki niat yang lain, mereka hanya sholat duha saja, maka orang ini akan mendapatkan pahala seperti melaksanakan ibadah umrah. Ini pahala dari sholat duha. Ini menunjukkan sholat duha itu bisa dilaksanakan di rumah, bisa dilaksanakan di masjid, bisa dilaksanakan di tempat yang lain. Misalnya yang batas pedagang, ya bisa nanti dagangnya di mana? Sholat duhanya di tokonya, di warungnya. Jadi petani ya nanti bisa nanti di ring sawai, ring gubuk, damel gubuk, gelari tikar, napa sajadah sholat duha. Yang kantoran gitu, yang kantore sakit. Ini. Dan kesempatan laksan sholat duha itu bisa dilakukan di mana saja. Kemudian kapan waktu sholat duha? Nabi SAW menyebutkan sholatul awwabin idza rumidatil fisal. Sholat awwabin ini nama lain dari sholat duha. Kenapa? Karena sholat duha ini adalah sholatnya orang-orang yang bertaubat. Sholat awwabin itu apa? Ketika anak unta itu sudah merasakan panas. Kok ngopo anak unta yang ngrasake panas? Saya ingat kemarin saya bawa jamaah itu Qadarullah yang umroh akhir-akhir ini, itu city tour ke Taif, itu biasanya kan naik kereta gantung nih. Nah ini ditutup karena beberapa bulan yang lalu ada insiden kecelakaan di tempat wisata nih, biang lala kok nih akhirnya ditutup. Akhirnya nggak jadi ke kereta gantung itu. Dipindah ke tempat lain, ke peternakan onta. Di peternakan onta. Di sini peternakan onta itu mlebune gratis, mlebune gratis. Kemudian kalau minum susu onta itu segelas itu 5 real. Ini terus gratis. Waktu itu tepat
sekitar jam 9 atau setengah 10 itu saya sampai sana itu, sampai di tempat peternakan unta itu. Ingat hadis Nabi SAW ini, sholatul awabin idza rabitatil fisal. Salat awabin ketika anak unta itu sudah mulai apa? Panas. Kok ngapun yang panas? Oh, ternyata anak unta itu pun kalau panas mereka sudah mulai mencari tempat untuk berteduh. Ngeok bahkan di bawah apa? Induknya itu kadang. Terus tempat dicari tempat-tempat yang sing Jawa sing eop niku. Ini waktu salat duha. Ketika anak unta itu sudah merasakan apa? Panasnya. Kapan itu? Al-Imam At-Tahawi, Imam Tahawi belum menyebutkan wa waqtuha al-mukhtaru idza madha rubu'un nahar. Waktu yang terpilih untuk melaksanakan salat duha adalah 1/4 siang. Kata Imam Tahawi, 1/4 apa? Siang, 1/4 siang. 1/4 siang itu kalau misalnya terbitnya jam 5:30, duhurnya 11:45, misalnya 11:50, ya 1/4 siangnya itu sekitar jam 8:30, jam 9 itu waktu tepatnya untuk sholat apa? Duha. Kalau sholat duha, kalau waktu duha kan ya memang sejak terbitnya itu sampai nanti menjelang apa? Duhur. Tapi tepatnya kita melaksanakan sholat duha waktu itu. Imam Tahawi mengatakan 1/4 siang, sekitar jam 9-an kan. 8:30 jam 9. Nah ini, ya senajan hukumnya sunnah niku nggih nglegake kita perlu dilegake. Untuk rakaatnya para ulama mengatakan paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 8 rakaat. Mohon maghrib sudah ya. Sedikit lagi. Nah, itu. Kemudian untuk bacaan salat duha, ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Setelah salat duha, Nabi SAW membaca Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sedangkan ada doa Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka. Napa malih nika wal jamala jamaluka wal ismata ismat wal quwata quwatuka ismata ismatuka. Ini tertulis di dalam kitab I'anatul Talibin, tapi doa ini bukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jadi yang doa dari Nabi cuman pendek tadi. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kalau kita makanan satu kalimat aturaken sampun menjelang berbuka puasa. Dalam akhir subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.